Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizpia dengan NIM 2002-301012. Saya dari kelompok 3 di mata kuliah Teknologi Pengolahan Jagung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan komposisi tanaman jagung. Yang pertama itu ada struktur tanaman jagung pakan. Jadi struktur tanaman jagung pakan itu ada akar, batang, bunga, dan tongkol. Untuk akar itu, akar jagung adalah akar berserabut yang tumbuh menyebar samping dan bawah. Panjang akar jagung adalah sekitar 25 cm. Kemudian untuk batang, batangnya itu berbentuk silindris dan tidak bercabang serta tidak berlubang. Dan juga batang jagung itu tidak berruas-ruas seperti batang tanaman lainnya. Kemudian diameter batang tanaman jagung itu sekitar 3-4 cm, sedangkan tingginya itu bervariasi. Namun pada umumnya itu tinggi tanaman jagung itu dari 0,6 sampai 3 meter. Kemudian ada bunga. Nah, bunga jagung itu adalah bunga tidak sempurna. Namun jagung juga termasuk tanaman berumah satu, maksudnya bunga jantan dan bunga betinanya berada di dalam satu tanaman. Kemudian ada tongkol jagung. Nah, jadi tongkol atau biasa disebut bonggol jagung itu muncul dari ruas batang yang tumbuh menjadi tunas. Satu tanaman jagung bisa menghasilkan satu atau lebih tongkol jagung. Dalam satu tongkol jagung itu tersusun sebanyak 200-400 biji jagung. Kemudian usia tanam dan kebutuhan nutrisi dalam setiap fase pertumbuhan tanaman jagung, baik pertumbuhan secara generatif maupun vegetatif, baik dari tahap persiapan lahan hingga panen. Jadi waktu tanam yang baik itu adalah di tegalan, ditanam pada permulaan musim hujan sekitar September sampai November, atau bisa juga saat musim hujan hampir berakhir sekitar Februari sampai April. Penanaman bibit hingga panen jagung membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Selain durasi tanam hingga panen, jagung juga memerlukan beberapa syarat tanam yang harus terpenuhi agar bisa tumbuh dan menghasilkan panen jagung yang baik. Kemudian fase pertumbuhan jagung. Jadi tanaman jagung itu melewati beberapa fase pertumbuhan. Yang pertama itu fase kecambah. Nah, fase kecambah ini terjadi ketika benih jagung mulai menyerap air sampai benih jagung membengkak. Kecambah jagung ini biasanya muncul ke permukaan tanah setelah 4-5 hari setelah ditanam. Kemudian fase V3 sampai V5. Nah, fase ini jumlah daun terbuka sempurna 3-5. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 10-18 hari dihitung setelah berkecambah. Kemudian fase V6 sampai V10 atau jumlah daun terbuka sempurna 6-10. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 18-35 hari dihitung setelah berkecambah. Akar sudah tumbuh dengan cepat, bunga jantan juga mulai tumbuh dan perkembangan tongkol jagung baru dimulai. Kemudian ada selanjutnya fase V11 sampai Vn, yaitu jumlah daun terbuka sempurna 11-18. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 33-50 hari dihitung setelah berkecambah. Tanaman jagung pada fase ini berkembang dengan cepat. Jangan sampai kekurangan nutrisi dan air karena hal itu akan mempengaruhi jumlah biji tongkol dan ukuran tongkol akan mengecil. Kemudian selanjutnya ada fase VT, yaitu berbunga jantan. Nah, di fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 45-52 hari. Tandanya dimulai dengan cabang terakhir bunga jantan sebelum bunga betina muncul. Tanaman jagung juga sudah mulai menyebarkan serbuk sari. Kemudian masuk ke fase R1, yaitu silking. Fase ini diawali dengan munculnya rambut dari dalam tongkol. Fase ini terjadi setelah 2 atau 3 hari dari fase VT. Serbuk sari akan jatuh di rambut tongkol yang masih segar dan membutuhkan waktu sehari untuk membentuk bakal biji. Kemudian fase R2 atau blister. Fase ini diawali sekitar 10-14 hari setelah fase R1, ditandai dengan rambut tongkol yang kering dan berwarna gelap. Biji jagung sudah mulai nampak dan berwarna putih, tongkol juga semakin sempurna. Kemudian fase R3 atau masak susu. Nah, di fase ini terjadi sekitar 18-22 hari setelah fase R1.
Biji jagung sudah mulai sedikit menguning. Pada fase ini tanaman jagung jangan sampai kekeringan karena akan menurunkan ukuran dan jumlah biji. Selanjutnya masuk ke fase R4 atau dough. Fase ini terjadi sekitar 24 sampai 28 hari setelah fase R1. Biji jagung mulai mengering dan setengah lunak, belum mengeras sepenuhnya. Selanjutnya fase R5 yaitu pengerasan biji. Fase ini terjadi sekitar 35 sampai 42 hari setelah fase R1. Biji jagung sudah terbentuk dengan sempurna dan ada air dalam jagung juga menurun setengahnya. Dan yang terakhir itu ada fase R6 yaitu masak. Fase ini terjadi sekitar 55 sampai 65 hari setelah fase R1. Pada fase ini, biji jagung yang terbentuk sudah semakin turun di kadar airnya dan sudah kering dan benar-benar mengeras. Nah, itulah fase-fase pertumbuhan tanaman jagung dimulai dari tunas sampai biji jagung siap panen. Dan yang terakhir yaitu komposisi akhir dari tanaman jagung pakan. Nah, jadi komposisi akhir dari tanaman jagung pakannya itu 70% karbohidrat, 10% protein, dan 5% lemak. Kandungan pati lebih dari 60-80% akan mudah dicerna karena kandungan serat kasar relatif rendah. Pati jagung juga mengandung santofil yang berfungsi untuk meningkatkan kepekatan warna kuning pada kaki dan kuning telur. Jagung juga mempunyai kandungan lemak yang tinggi yaitu 3% pati. Kemudian komposisi amilosa dan amilopektin di dalam biji jagung terkendali secara genetik. Secara umum, baik jagung yang mempunyai tipe endosperma gigi kuda maupun mutiara mengandung amilosa 25-30% dan amilopektin 70-75%. Namun pada jagung pulut atau waxy maize dapat mengandung 100% amilopektin. Suatu muatan endosperma yang disebut amylose extender dapat menginduksi peningkatan nisbah amilosa sampai 50% atau lebih. Gen lain baik sendiri maupun kombinasi juga dapat memodifikasi nisbah amilosa dan amilopektin dalam pati jagung. Prolamin 1% atau gen satu larut di dalam 55% isopropanol merupakan konsentrasi terbesar, yaitu 42% dan 10%. Lainnya adalah prolamin 2 atau gen 2. Fraksi glutealin 2 sebanyak 8% diekstrak dengan larutan alkalin, pH 10 dengan 0,6% Me, sedangkan diutealin 3/3 sebesar 17% diekstrak dengan buffer yang sama namun ditambah 0,5% sodium dedosil sulfat. Sisanya sekitar 5% adalah residu nitrogen. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.